وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai, khosatan dumateng para bini sepuh, para asatidz, para masyayikh, ketua Tanfidiyah NU Sumeragung, ketua Syuriah NU Sumeragung, panjenenganipun Bapak Judianan selaku kepala desa, kepada beliau Bapak siapa? Pak Anas selaku perwakilan dari Kapolsek Kecamatan Rejotangan, seluruh pengurus muslimat, seluruh dewan guru, seluruh dewan komite, hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali saya berbicara dumateng wonten ing ajeng pansedaya nyuwun donga pangestunipun sak mangkin mugi sami Allah paring manfaatipun ingkang kathah donya akhirat nggih. Pertama-tama saya menghaturkan puji syukur kehadirat Allah, di mana dengan limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kita diberi kesempatan, khususnya pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah. Mugi-mugi majelis menika min jumlati amalan ibadah ingkang maqbulan wa mardiyan indallah, manfaat maslahah fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir dan keluarga dan keturunan kita semoga mendapatkan peluang menerima syafaat beliau pitulung panjenenganipun fid dunya utaminipun wonten ing yaumil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk ngaji atau belajar bareng. Bukan saya lebih atau gimana, saya hanya sifatnya mengajak belajar bareng panjenengan sedoyo nggih. Utaminipun mohon pengarahan, mohon juga didikan dari para tokoh, para masyayikh, khususnya para Mudin. Mudin di zamannya apa Pak Ron? Imamuddin, jadi ini Umumuddin. Dewan pengarahan ini sifatnya karena keterpanggilan kita sebagai umat Islam terhadap kewajiban-kewajiban, khususnya terhadap kewajiban keluarga atau sanak saudara atau famili yang meninggal dunia. Saderipun niku pengennya kalau tepat ngaten. Saderipun kita satukan visi atau satukan pemahaman. Coba jenengan jawab. Jenengan niku kalih jenazah takut napa mboten? Mboten nggih? Ajri napa mboten kalih tiyang mati? Kok delok-deloke ning pundi? Wah, ngono ae lek enom nggih mboten, nek tuwa ya wedi ngono ta. Jadi kesempatan ini khususnya saya pengalaman sendiri ada 2 jamnya kemarin waktu saya ikut mengisi di rutinan yasinan itu, ketika ditunjuk dari sesuai dengan undangan maksimal 8 orang niku kabeh mboten purun gara-gara wedi. Lah kok jenengan sing rawuh iki berarti mboten gadah wedi blas? Alhamdulillah Pak Mutin, bolone jenengan kathah nih. Alamat jenengan mungkin jan terbantukan dengan pertemuan ini. Alhamdulillah. Kathah tiyang niku gadah raos ajrih kalih jenazah. Masalahnya apa? Keton-ketonen. Sanuke engko aku lek ndemok, engko bengi diparani. Yo, kok kurang perkara men urusane kok marani jenengan. Mriko pun urusane pun sowan dhateng ngarsane Gusti Allah. Lebih bahagia, lebih menyenangkan hidupnya mereka ketika sudah sowan wonten ngarsanipun Gusti. Jadi jangan ditakuti mereka. Kalau ibarat kasar-kasaran, ketika manusia itu sudah meninggal, tidak ada bedanya dengan benda mati yang lain.
Tapi Allah punya peraturan kewajiban bagi kita umat Islam yang ditinggalkan. Apa? Untuk memuliakan mereka. Bentuk memuliakan mereka, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya. Jadi tidak ada alasan kalau kita takut di keton-ketonan kok bengi diparani. Mboten enten niku para Ibu sedaya. Saya katakan secara tegas, ketika ada orang baru meninggal dunia akhirnya menghantui dari demit, itu tidak semata adalah penjurumusan setan. Jadi saya ulangi lagi, saya tegaskan, orang meninggal itu kalau sudah meninggal tidak ada bedanya dengan benda mati yang lain. Tapi ada bedanya manusia dengan makhluk Allah yang lain. Kalau dalam ayat Al-Quran, walaqad karomna bani Adam al-ayah. Allah memuliakan kita, khususnya keturunan Nabi Adam. Mulai dari sebelum lahir sampai mati pun ada cara kewajiban yang kita harus lakukan. Itu bentuk pemuliaan Allah terhadap khususnya kita sebagai keturunan Nabi Adam. Tuh, yang kedua, tujuan dari belajar bareng kita bersama ini adalah bagaimana kewajiban itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan atau syariat Islam. Jangan sampai ibarat contoh di lapangan, ketika kita tidak termasuk orang yang bahasanya boleh untuk ikut serta sama mandikan mayit, terus ikut-ikut serta memandikan mayit tanpa sadar. Kalau kita kembali kepada syariat, nadrul mar'ah ila rijal, nadrul mar'ah ila rojul, atau sebaliknya, ketika seseorang itu bukan muhrim melihat aurat orang lain, maka hukumnya haram. Jadi dengan tanpa sadar kita melakukan dosa walaupun secara kasat mata, itu merupakan keterpanggilan sosial. Sosial pun harus ada aturannya. Ada orang-orang yang berhak khusus untuk ikut serta melaksanakan kewajiban ketika salah satu keluarganya meninggal dunia. Pun sepakat nggih, saniki panjenengan woro-woro boten usah wedi karo jenazah, boten usah wedi kalih wong mati. Para hadirin-hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini nanti saya ingin mengajak belajar bareng. Tadi saya sudah matur dumateng para Imamuddin, yaitu mohon disaksikan belajar bareng kami dengan konsep fikihnya. Jika banyak kekurangannya mohon dilengkapi. Ngaten nggih Pak Menteri. Terus ada 3 tahap yang saya ingin ngajak belajar bareng panjenengan sedoyo. Yang pertama, pendampingan terhadap orang yang dalam kondisi sakaratul maut. Yang kedua, melaksanakan kewajiban ketika memandikan mayit. Yang nomor 3, yaitu melaksanakan mengkafani atau membungkus mayit. Niki para peraga pundi wonge. Mayite cek ndang ditokne. Langsung ditutupi jari udah. Ditutupi jari Pak. Didelujurne ngaler ting kloso ngajeng niki. Niki perempuan apa laki-laki mayite kenange? Perempuan. Tapi sing sing dampingi praktek wong lanang mboten wedok dadene wedok ngono nggih. Nggih. Jadi aku wong wedok. Diujurkan kepalanya di sebelah utara. Bantalannya Pak. Pribadi. Napa meja disalat ing meja? Nggih ning meja Pak. Ardian dibantu. Terjadi di masyarakat ketika sudah dalam kondisi sudah mendekati ajal, maka diletakkan di tanah. Alasannya balik ke tanah. Itu untuk membuat situasi dan suasana di ruang orang yang mau meninggal dunia itu bisa dalam situasi yang kondusif.
suasananya mendukung, tenang, dan tidak ada keributan orang lalu lalang. Catatan, orang yang dalam kondisi haid dianjurkan garis miring hukumnya makruh mendekati orang yang mau meninggal dunia. Jadi panjenengan para ibu sedaya dipun anjuraken ketika dalam kondisi datang bulan, jauhilah orang yang dalam kondisi mau meninggal dunia. Pertama yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ketika sudah dalam kondisi mau meninggal dunia, tugas secara hukum sunnah dari kita sebagai keluarga yang mau ditinggal adalah belajari mereka, tuntun mereka dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau pertanyaan Allah cukup enggak? Cukup enggak? Allah. Kalau tahu kifi, kalau dalil nas secara hadis itu adalah biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah keluargamu yang mau meninggal dunia dengan bacaan la ilaha illallah. Secara kalau versi Toreko, secara jalur khusus, Allah itu merupakan inti dari kalimat la ilaha illallah. Jikalau tidak mampu untuk diajari dengan ucapan la ilaha illallah, bisa dipersingkat. Tapi yang lebih sesuai dengan sunnahnya, lengkap kalimatnya caranya buatan usah terburu-buru. Kalau dalam caranya pun terburu-buru, saya ngomong, Pak, tak marah ini, tak tuntun, tak baturin, yuk bareng-bareng ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mau wiritan apa marah ini? Pelan, biar mereka mencerna dulu, biar mereka menangkap dulu yang sing jenengan ajak. Jadi pelan. Contoh dalam kondisi seperti ini, satu kali la ilaha illallah, diamkan dulu sebentar. Jangan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, ayo Pak, kita ngomong la ilaha illallah dulu Pak. Moga menenang dan kok tenang kok sampai apa busuk. Kok mau harus sehat apa ngoro. Jadi caranya seperti itu. Tuntunlah mereka dan kasih peluang mereka untuk menangkap dari ajakan panjenengan. Saya ulangi nggih. Iki boloku. Rene. Waduh. Jenengan itu ada wong wedok ya. Dituntun dengan kalimah la ilaha illallah dengan posisi telinga yang sebelah kanan. Nggih. Kula marahi iki. Itu teh sampean kok mayite ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, mayite puase rek. Mayite puase pol. Langsung masuk surga ya. Man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir yang diucapkan dengan kalimah la ilaha illallah, jaminan ia masuk surga. Tapi itu akhir para bapak ibu sedaya. Jika setelah dituntun la ilaha illallah dijawab kados wau, terus ngomong nih, alhamdulillah ya Pak, sampeyan kok bisa ngucap la ilaha illallah. Terus iki gede-gede ngomong bapak iki, alhamdulillah. Loh. Berarti akhir jawaban yang diucapkan apa? Alhamdulillah, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah wa akhiru kalamihi. Jadi lek wis ngomong ngono utawa bar diwarai kalimah la ilaha illallah terus semurut toyo ngombe atau banyu loh, wis ngucap dengan kalimah yang lain, maka sehabis itu harus dituntun lagi. Catatannya pokoknya di akhir pembicaraan, di akhir ucapan yang ia ucapkan ketika mau meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Ngaten. Jadi sapa ngono kurang ajar yang keluarga ini. Ora usah omong liyan ya Pak ya. Saku wis tawari kalimat la ilaha illallah. Saiki wis meneng ya ora usah njaluk renono, ora usah ngomong renono. Kuwi jenenge keluarga kurang ajar. Muriana kata nggih.
Sange keluargane iki ribet makan tangisan. Ketika keluarga kita mau meninggal dunia itu 1000, kalau bisa dikatakan lebih ampuh lagi, jutaan jurus yang dikeluarkan oleh para setan untuk menjerumuskan keimanan mereka. Kalau dalam tafsir Yasin, ketika orang mau meninggal dunia ini maka datanglah wajah setan yang berupa wajah ibunya di sebelah kanannya. Wih nak, awakmu wait cilik, aku tak kandung. Panjang ceritanya. Sudah selanjutnya kamu iman kepadaku bukan kepada Allah. Ketika mayit ini dengan dukungan doa keluarga, maka niscaya akan dengan bentakannya kekuatan keimanannya. Tidak, yang saya imani hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh banget dukungan saking keluarga. Ibu setan sing berwajah ibu mental ganti berwajah bapak moro. Nah, diundat-undat jasane bapak akhirnya bukan kepada Allah engkau berimani, kepada keselayannya karena perjuanganku terhadap kehidupanmu. Tapi kalau setan dengan dukungan keimanan yang kuat, nah yes, hanya iman kepada Allah. Iku para ibu, di antara syariat yang bisa kita lakukan ketika keluarga kita mau meninggal dunia, bacakan surat Yasin, apalagi Ar-Ra'du. Ingkang kula sangket nampi pelajaran, disunahkan, dianjurkan kita kuatkan keimanan mereka ketika mau meninggal dunia dengan bantuan dibacakan surat Yasin. Itu pun tidak usah keras-keras dan juga tidak harus dekat-dekat. Ada orang yang di dekatnya, ada orang yang membaca surat Yasin. Aksiru qira'ata Yasin fa inna fiha khosaisu katsiratun. Perbanyaklah membaca surat Yasin karena di dalamnya bacaan surat itu banyak sekali fadilahnya. Wa minha idza quri'at 'alal muslim awil muslimah wa huwa fi sakaratil maut khalaqallahu dzalika min dzalika surah min apa wae sak haruf. Artinya mau kalau runtutannya hati selali panjang gitu. Ketika ada keluarga kita dalam kondisi mau meninggal dunia, bacakan surat Yasin. Di mana ada orang Islam dibacakan surat Yasin, maka setiap huruf yang dibacakan Allah menurunkan 10 malaikat. Bayangkan berapa jumlah surat Yasin itu hurufnya. Sebanyak itu Allah mengutus malaikat untuk mendampingi malaikat orang yang mau meninggal dunia. Tugasnya apa? Yusalluna wa yastaghfiruna wa yashhaduna wa yattabi'una ila maqabirihim ilal qabri begini hadisnya. Tugasnya malaikat apa? 1. Mintakan rahmat Allah. 2. Mintakan ampun kepada Allah. 3. Menyaksikan ketika jenazahnya dimandikan. 4. Ia mengikuti sampai di alam kubur dan ia sebagai teman sejati, pendamping kuatnya ketika ia melalui prosesi apa yang harus ia pertanggungjawabkan dari pertanyaan mungkar dan nakir. Luar biasa dong, nggih. Kalau Ar-Ra'du khususnya apa? Fadilahnya sange wawasan surat Ar-Ra'du, maka Allah akan memberikan keterlenaan akan ketersakitannya ketika ia mau meninggal dunia. Lek bahasa nih, ini kesuwen apa betul? Betul apa nggih? Ngatuk nggih ngatuk. Kalau markane ra iso guyon, rada lucu jangan guyu, tapi itu sebenarnya bukan kesengajaan saya. Terus kalau model orang yang mau meninggal dunia itu, kalau versinya orang Islam, orang yang beriman, maka di situ dalam kitab Duratun Nasikin, kalau sebagai etok nggih pantas-pantas kula betul Duratun Nasikin dalam bab Fadilatus Sakaratil Maut itu disebutkan tidak hanya satu malaikat Israel yang hadir untuk mencabut nama orang mencabut nyawa. Di situ dikelompokkan malaikat yang bertugas. Nggih, kula ngomong dikit. Malaikat yang bertugas ada yang di bagian menarik dari rohnya itu dari ujung kaki sampai lutut. Ini ada rombongan sendiri. Kemudian dari lutut sampai pada pinggul, pinggul sampai dada, dada sampai tenggorokan. Itu. Posisi orang yang mau meninggal dunia itu, malaikat sakaratul maut yang menyambut terakhir itu posisi di atas kepala. Maka dalam hadis kanjeng Nabi, innar ruha idza qubido tabi'ar ruh. Mata ini merupakan salah satunya anggota badan manusia yang mengikuti ambyare roh. Jadi jangan takut dan jangan salah tompo. Mati nelek kayak melotot nih, mati nelek kayak, jangan seperti itu. Memang dalam hadis ditekankan
ketika orang mau meninggal, ketika orang itu dicabut nyawanya, diikuti dengan pandangan mata. Ketersakitannya orang Islam, khususnya orang mukmin, ia akan terhibur dengan ditembus akan pandanganipun wonten ngares menika. Kalau tak dudoh ini nak swarga. Jadi ketersakitannya terlena dengan janji yang akan sudah disediakan oleh Allah akan nikmat yang ia akan terima di arsy itu. Bedanya dengan orang yang tidak beriman, ia ketersakiti karena tidak ada harapan yang di situ merupakan jalannya setelah meninggal dunia. Jadi omongane keringetan, rodok melotot, mendangak, ngoten niku ampun salah tom. Bukan itu tanda orang yang matinya tanpa iman, tapi itu merupakan tabiat dari orang yang meninggal dunia. Sakit ditampi boro Bapak? Insyaallah. Terusnya langsung ketika orang itu sudah meninggal dunia, hal apa yang kita lakukan di antara pertamanya, segera tutup matanya, mesti melotot gitu. Nah, dalam keterangan yang saya terima, pasti itu ada gerakan di kepala itu orang ketika sudah nyampe pada mau memuncak nyawon ini, pasti ada gerakan di kepalanya dan mendangak ngeten iki. Itu tabiat orang yang meninggal dunia, bukan apa-apa. Nah, ingkang kula aturaken kalau dalam kitab kita surah Al-Waqiah, di situ dulu itu berada nyang-nyangan kalih Kanjeng Nabi. Dulu sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad itu rentan waktu tertutupnya pintu tobat 1 bulan, wis ketutup pintu tobatnya. Terakhir nyang-nyangan kalih Kanjeng Nabi, yo seminggu, aduh nangis Kanjeng Nabi luar biasa. Terus akhirnya sedina sewengi, aduh Kanjeng Nabi umatku ngalamat kabeh matine orang gawa iman karena godaan setan yang ribuan caranya. Akhirnya keputusan ada di dalam surat Al-Waqiah, idza balaghatil hulqum wa inna idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tertutupnya pintu tobat khusus keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad adalah ketika dalam kondisi roh sudah dalam posisi wonten ing kerongkongan. Hebat Kanjeng Nabi ku perjuangannya Kanjeng Nabi. Sian Kanjeng Nabi nangis krana apa? Nasibe umatku koyo napa Gusti, lek sedina sewengi. Ini akhirnya tercetus dalam firman Allah surat Al-Waqiah, idza balagatil hulqum wa ina wa ini idza balagatum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika sudah dalam kondisi di kerongkongan ini, maka sudah layak ia akan mendapatkan gambaran apa yang ia akan terima. Wa antum hina idzin tanzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah wassalamu ala rasulillah. Seret. Ketika di dalam iki tak udani. Ketika ada sesuatu yang bukan masuk pada jasad mayat, segera dilepas. Contoh gigi palsu, contoh akik, contoh gelang jam, segera dilepas. Terusnya ketika ada bekas-bekas kados perban bekas diimpus ke rumah sakit, ada berban apapun yang sifatnya itu menempel, segera dilepas. Mantun dilepas sesuai sunnah Rasul. Ketika orang baru meninggal dunia itu, maka segerakan. Jadi sampeyan siap-siap buku ora? Golek buku Pak sing rada gedhi. Tinggi. Nah, sunahkan ketika orang baru meninggal dunia, zamane Kanjeng Nabi niku disalap gunting utawa pedang wonten ing perute. Kalau secara umum aturannya, letakkan sesuatu yang agak berat untuk sedikit menekan perutnya. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Ini gede pisan. Ngeten. Disalap ting perutnya ngeten. Nah, kalau itu bisa dibantu juga kalau tidak diletakkan barang yang agak berat untuk menekan perut niki, bisa agak ditekan pelan-pelan ini. Nanti otomatis kalau ketika memandikan niki sirai diangkat pun metu dewi. Pak Mutin biasanya pripun Pak Mutin jenengan? Bingkuk ketika memandikan. Oh ngaten. Bingkuk ketika memandikan. Tapi di zaman Rasulullah itu setelah meninggal langsung mawon diletakkan di perutnya itu sesuatu yang bisa menekan sedikit,
biar sisa-sisa pencernaan bisa keluar. Jangan teng mriku didhawuhi pedang utawa gunting. Nek teng mriki gampang itu kayak buku ngene Pak ya. Apa ki dianggap pedang? Kalau nyelok jenane Pak apa Bu? Mungkin engkang keliwatan kula nyuwun jenengan sempurnakan Pak Muti. Loh. Pak Muti gampang ngoten. Nah, sekarang kalau sudah dalam kondisi siap, diselepas semua yang tidak ada hubungannya dengan badan, segera dipindah di tempat memandikan. Monggo. Kalau monggo dipindah. Kalau dalam ayat Al-Qur'an innallaha yusabbitul ladzina amanu biqaulis sabiti fil hayatid dunya wal fil akhirah. Allah itu akan mengukuhkan, akan menguatkan ucapan orang yang mau meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaan kehidupannya. Jadi bahasane ngono cara wong ku kena di ati-ati uripku ora aduh dari kebiasaan dan selalu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah akan menjadi kemudahan ketika kita butuh kalimat yang terakhir mengucap kalimat la ilaha illallah. Hal yang perlu kita perhatikan, yang berhak memandikan mayit adalah keluarga atau muhrimnya atau sejenisnya. Jadi itu sebagai catatan monggo kita masyarakat kan apa namanya? Kita masyarakat kan pemahaman ini. Mungkin Pak Mudin sebagai yang punya kekuasaan di dalam hal ngeramut yang ninggal iki sebagai Pak Mudin jadi pengen ngoten tapi belum mampu. Monggo kita bantu sarang-sarang. Orang yang berhak memandikan mayit itu keluarga atau muhrimnya atau sejenisnya. Jadi orangnya ceritanya aku kan delok yo. Lek umumnya teng mriki delok mayit nggih. Aku tak delok lek ngedusi. Berarti ra duwe wedi blas wong itu. Kalau menurut kula Pak Mudin, pemahaman kula, lek bahasane carane ngedusi teng mriki ini luar biasa. Artinya kalau diambil secara standar digawe gampang itu sudah luar biasa. Artinya luar biasa, sangat hati-hati sehingga kathah tiang sehingga sampai diulang sampai tidak terhitung. Kesunahan memandikan mayit itu ganjil mulai dari 3, 5, 7 seret-seret sak kersani. Catatan, orang yang baru memandikan mayit disunahkan mandi. Jangan Allah. Wah, jangan Allah. Sesudah. Orang yang baru memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Krana mayit ora iso mandi dhewe, sing duwe kewajiban mandekne sing urip. Dah langkah-langkah kita saya ambil sing rada cepet mawon. Langkah-langkah yang bisa ini banyune. Oke, sesi pertanyaannya di belakang Bu nggih. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika mayitnya ini perempuan, maka seluruh auratnya dua, ada yang punya versi 3. Kalau versi 2, niat dan mengguyurkan seluruh air ke dalam tubuh. Kalau memasukkan rukun mandi ada 3, ditambah dengan membersihkan seluruh najis yang ada di tubuh. Itu bahasanya nih. Jadi kalau orang ngomong nih rukun mandi ada 2, ya. Rukun mandi ada 3, ya. Dengan ditambah bersihkan seluruh barang najis yang ada di dalam tubuh. Monggo kita awali diangkat kepalane Pak Agus sing rada eta-eta murut sampean beda tapi ya.
Nah, ditekan-tekan gitu. Sehabis itu silakan. Iki pakai sarung tangan. Kalau tadi Mbak Mutin mengkhawatirkan orang yang punya penyakit menular, biar kita terjaga lebih aman. Tanpa pakai sarung tangan pun juga boleh. Pun saniki niko. Nah, niko dipun araken ting bokong mriki. Diaken ting bokong mriki pakai tangan kiwa. Dicewoki. Cewok atau bahasane cewok apa sing halus? Terus sakit kalau malu bahasane cewok. Dicawiki. Iki tenanan apa? Pak aku dadi ora pate srek ngono ae. Jenenge dadi wong wedok iki iso teng mayite aja dibuka ini lho. Nah, dirogoh. Lah. Nah. Sampeyan ngomong lampun resi. Pun. Tidak, ditekan hanya satu kali, habis itu niku posisi kepala ditinggikan, kemudian pun niki ditekan itu sudah dicewai pun. Pun yang bener sih. Catatan karena setiap orang mati itu karena ketersakitannya dicabut nyawanya, kebanyakan gini apa nggih Pak Mutin? Iki banyak kula mung Pak yang saya tahu. Mesti ngetokne ngek gagak. Nah. Kata-katanya mesti ngetokne ngek gagak. Ngertos ngek kok diarani gagak. Rupane ireng. Oh, diarani gagak Pak Rajin apa Pak? Gara-gara rupane ireng diarani ngek gagak. Oh, sing disalah-salahne kok gagak ya? Dari arah kepalanya, Anda enggak pakai selang. Pakai selang, kemudian diguyurkan dari kepalanya dengan disertai niat. Kowe teman luwirih Pak? Banyak. Diguyurkan dari arah kepalanya. Sebenarnya itu tidak harus mau dimulai dari anggota badan manapun boleh. Pokoknya mengguyurkan air yang pertama kali itu harus disertai dengan niat. Basa Arabe nawaitu husla lihadihil mayyitati fardhon lillahi ta'ala. Untuk yang perempuan, nawaitul husla li rabbah. Nawaitul husla li hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala untuk laki-laki. Habis pun terus tak ngomong nih yo. Tak kok nyapon neh. Baris setelah itu kemudian diambil dulu, dibawa ke bawah bagian tubuhnya yang sebelah kanan. Kita pun seret ini. Ini kanan nih. Oh nggih, kanan dulu. Setelah itu kaki kiri. Seret, roto pokoknya iki kabeh kena. Karena ajeng dibanteni jenengan kecipratan. Pun setelah itu ada dua versi para ibu sedaya. Tadi saya sudah konsultasi sama Pak Mamutin. Mewuduni mayit itu bisa sebelum dimandikan, bisa sesudah dimandikan. Mana yang benar? Semuanya benar. Yang penting hukum memudoni mayit itu hukumnya sunnah. Setelah itu disampo. Apa langsung seret itu disampo ngoten ya? Ya wes rasa diperagane Pak, jadi padahal disiap nih jadi Pak. Disampo, seret-seret, dadi baris tadi, terus kemudian disabun seluruh tubuhnya merata. Itu ada ya, seret-seret ngono. Pokoknya dirokok itu dibuka. Tapi apa bahasanya ora dirokok apa? Apa diguyu Pak Lurah? Nek mboten dirokok bahasa halusin apa? Dilus-lus sih. Raba. Lah mboten dibuka mboten piye lho, Pak. Hah? Kalau ditempatkan ini versi sing kula ngertos nggih biar Pak Mutin ingkang menjelaskan. Kalau diposisikan ini di antara lutut yang atas di bawah pusat ini untuk jenazah laki-laki. Jadi kalau jenazah perempuan tetap keseluruhannya tertutup. Nek jenengan ora marem, ya basane kula ngapunten gawe basa dirogo. Iki sitoke nggawa jibor, nggawa slengkek, sitoke diruwoko. Rada rono. Sing diurung.
Nggih, ngoten. Sehabis ini disabun, tadi dikeramasi, ada beberapa yang dianjurkan. Satu, bersihkan di lubang-lubang yang ada, mulai dari telinga dan seterusnya lubang yang ada di dalam di tubuh itu. Terus kemudian saya yang nanti kalau vetnya Mbah Mutin gimana? Kalau saya, setahu saya, satu, rambut yang terjatuh ketika untuk khusus para mayit ini harus dijaga, diikutkan di pembungkusan jenazah atau diikutkan dimasukkan ke liang kubur. Jadi tidak boleh ketika dalam kondisi memandikan mayit ini bersih-bersih sampai dipotong kukune, karena seluruh jasad yang ada di dalam jenazah itu wajib dikubur. Terus cara membersihkan kuku sing versi kula pelajari bisa dengan pakai gagang telo kula. Gagang suruh jenengan. Wah, jadi caranya piye Pak Habib? Tangan dirogoh. Kira tak sampean praktek. Aja dibuka wae ketara ya. Bon, ada pun ngoten. Dibersihkan dari lubang telinga, lubang hidung, disikat. Pak Mutin biasanya disikat gigi betul? Nah, itu hanya anjuran, artinya tidak pokok. Jadi di situ dibersihkan sampai kepada giginya. Niki ceritanya kok terus disikat gigi. Biasa, ukur-ukur. Karena kasratu azmil mayyiti ka kasrati azmil fil hayyi. Rasa patahnya tulang, adanya penekanan yang berlebihan kepada jenazah yang meninggal dunia itu sakitnya seperti orang masih dalam kondisi hidup. Apalagi orang tersebut baru saja adanya sakaratul maut. Pokoknya ngomongin gambari loro nih, ngomongin kabeh makhluk Gusti Allah sak liyane menungso harus jadi padha ngrasakne lorone wong sekarat mati. Jadi halus cara untuk ngerawat atau mandikan mayat itu pun wah gen resi urang resi lho. Ketika dalam ukuran ketika dalam ukuran sulit dihilangkan, maka yufa'alai sudah dianggap itu bersih. Yang penting niku senes najis. Sing intine pokoke rata kabeh banyune awale diniati, terus kemudian juga najisnya bersih. Jika dalam kondisi setelah prosesi memandikan jenazah nyatanya masih ada gagak sing tertinggal, ngertos gagak sing tertinggal mau, maka hanya cukup untuk dicewoi mawon. Pemahaman yang umum di masyarakat, lah wis diwudoni aja didemak lho. Khusus keistimewaan kita Bani Adam. Ketika sudah hukumnya hanya sunnah, sudah diwudoni bukan mayitnya yang batal, tapi jenengan ingkang demok mayit niku. Jadi tidak mengganggu akan kesucian hadas dari labetipun diwudoni. Pun sak terusipun derekaken dawuh Mbah Mutin untuk praktek mengkafan. Kathah lepatipun kula ngapunten, nanti disambung untuk sesi pertanyaan jawab nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati, dumateng Ketua Perangkat ingkang kula hormati, dumateng Bapak Anas ingkang kula hormati, Bapak Said segenap Dewan Guru MTS PSM MTS Arosidiyah Taplaet MTS PSM ingkang kula hormati, hadirin wa hadirat calon jenazah ingkang kula hormati. Nggih to, niki masalahe bape jenazah. Termasuk kula nggih calon jenazah. Sampun cetha lan komplit ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Said
Kula matur sembah nuwun sanget, sangat terbantu wontenipun acara menika. Sesi mensucikan sampun kalampah. Ananging pengalaman kula piyambak niku nggih sampun jenazah niku mboten kula mandikan niku nggih sampun. Karena jenazah niku jenazah kobongan terbakar sampai gosong, bahkan kula ngangkat niku pas posisi dengkul tulang niki pun prek ngoten. Terus cara nggih. Dadi cara arang ngoten niku wis sak belung-belunge. Bahkan telinga, pipi niku pun mboten enten. Nah, dengan darurat ingkang mekaten niku sepemahaman kula mboten perlu dan wajib untuk dimandikan. Nah, terus pripun? Nggih di tayamum. Ngoten kok saya dia. Nah, berarti padha. Pun niki peragaan jenazah perempuan ingkang terjadi teng masyarakat sing kuwatah nderek nyuceni niku mesti ibu-ibu. Nggih ta? Sing nyuceni ibu-ibu, sing mangku nggih keluarga utawi ahli waris utawi muhrimipun. Niku mboten wonten kendala. Ning ketika jenazah niku wau bapak-bapak niki malah sing kendala asline. Secara syar'i lho nggih. Karena napa? Jenazah ibu-ibu sing nyuceni, sing ngosoki, sing ngesokne jibor saking toya wau ibu-ibu, ning ketika jenazah bapak-bapak napa sing nyewoki bapak-bapak sing jibor toya bapak-bapak? Mboten to? Nah, niki lho. Niku sing terjadi teng masyarakat. Ning mboten napa-napa. Lek kula nate ningali teng daerah Morosepah kula Gresik mriku. Niku jenazah bapak niku nggih keluarga. Nggih bapak-bapak sing ngosoki, sing jebor itu ya bapak-bapak. Sing ninggal niku ibu, nggih ibu-ibu. Dados mriku niku wonten mudin jaler, orkestra jaler, wonten bantuan saking ibu. Sampun kepatah istilahnya kados mentaraman nggih, Suromenggalan. Ketika sing sedo ibu-ibu, ketika katakanlah si Paijem iki sing ngurusi, sing bertanggung jawab sampai siap untuk disolatkan, iki nggih Bu Paijem wau. Sampai memandikan, sampai ngulesi jenazah niku nggih Bu Paijem niku wau. Niku. Lah kendalane malih lek ninggale mengke jam 11, jam 11 bengi, jam 12 bengi. Napa yu Paijem niku wau siap dugi? Nah niku. Terus malih kendalane ngeten Bu, niku pengalaman. Jane mboten asah dicritani ning dadi pengalaman. Kewajiban teng istri itu kan nggih kewajiban nafkah lahir batin gitu. Ketika nafkah batin terjadi dalu sak barit terus niku wonten tok 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 Pak Mudun wonten tiyang ninggal lan niki lho. Niki mungkin terjadi mungkin kados Yu Paijem niki. Ketika tiyang kakunge mboke aku kepengen aku nyuwun kewajiban layani katakanlah jam 9 gitu. Jam 11 wonten tok 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 kamu Bu Paijem niku wonten tiyang ninggal. Nah niki. Fakta sering terjadi ngoten niku. Lah akhirnya pripun? Nggih teng jeding riyin. Nggih mandi riyin. Sakderenge nyuceni jenazah mudine adus dhisik. Pun iki namung iklan mawon. Jane ndak perlu disampaikan tapi ndak apa-apa. Pun niki menginjak masalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah niku minimal cara kain sing biasa dipun lampahi sampun nggih. Oh. Sing biasa dipun lampahi para mudin niku 3 lembar. Umpami gangsal 7 nggih monggo. Ning biasane Pak Mudin niku 3 lembar. Karena biasane toko persetangan niku ketika pesen jeret sak rego rampene cukup untuk 3 lembar. Terus piye nasi iki lak regane?
Jane sing ragane langsung jenengan malah lebih pas ya. Nggih. Insyaallah boten kirang malah Kang Said. Kula percaya niki lebih ampuh niki. Pun. Nggih. Kula serahan teng Pak Said niki. Mas saya lebih ampuh niki. Secara keilmuan kula percados lebih ampuh Pak Said tinimbang kula. Mungkin lek wonten sing napa nggih. Boten kirang jane. Boten kirang. Justru kula niki malah belajar malih niki. Ngoten. Nggih, nggih pun. Niki cekap semanten nggih. Niki langsung pun dipun pandu kalih Kang Said. Nggih, kelanjutane dipun bahas sareng-sareng. Ing wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Udin, mungkin lek enten kirangnya tanggung jawab jenengan. Oh ya, sebelum siap niki jenazahipun ada beberapa hal yang diperhatikan ketika niki butuh apa nih? Kelor, damen apa fungsinya Bu? Memandikan. Nggih. Lek kapur barus? Damel gerujuk. Nyuwun. Ya, kalau di dalam manfaat atau kandungan yang menjadi tujuan ketika dikasih kayu kelor ini atau dikasih kapur barus ini, tujuannya adalah untuk menetralisir satu bau, dua untuk mengawetkan jenazah. Jenengan Pak, kalau dipesen karo bueti, ojo diomongin lho Pak yo. Tapi ini hanya sesuai dengan apa yang ada Pak. Kalau secara kurun waktu ketika jenazah atau orang itu meninggal, maka dalam tempo 1,5 jam atau 2 jam maka sudah mulai keluar keringat di pori-pori tubuhnya. Artinya arahnya sudah ada mulai perubahan dari proses-proses cero bahasa kasarnya pembusukan mboten napa-napa nggih. Nggih. Jadi kenapa disegerakan semua kewajiban itu? Karena itu juga sunnah. Kedua, proses untuk memandikan itu bon pemincirnya apa Pak? Jenazah jawab. Nyapa wae celek nih. Nggih iki tetoke niki mayite sing maju ujure ngalen ngoten nggih. Nggih. Kalau mayit laki-laki hanya hukumnya sunnah, lebih baik posisi kepala di sebelah Jadi itu hukumnya sunnah atau ngomongnya lebih baiknya kalau jenazah laki-laki itu diposisikan posisi kepala di sebelah selatan. Kon jenazah sing Pak Mutin kan mirsani kok sing kurang piye biaran. Nah, ini khusus untuk mayit perempuan. Oh, dionek nih. Oh, dionek nih. Cek ndak bener toh. Ya wes. Pertama. Ya wes pertama siap-siap kapok nggih? Jangan apa? Menutup. Berapa jumlahnya? Wah, kuatah memitin nggih. Kalau yang saya pelajari itu hanya lubang tubuh. Kalau 25 itu dengan manfaat untuk mengurangi adanya geseran mori dengan kulitnya si mayat. Setiap ros-rosan toh sing diparingi. Jadi kalau dari aturan yang pokoknya itu lubang tubuh. Pokoknya di situ kalau di semuanya ros-rosan diparingi dengan tujuan untuk mengurangi geserannya. Sampai ngoten lho. Jasate wong Islam iki dimulyani karo Gusti Allah. Mesakne nek tersakiti, yuk. Aduh dimutilasi. Kon boten sakitone Pak Imam, wedake enek tangane tapi enek ra apa. Nggih. Niku mergane wingi kula kunci kok. Nek engko gampang ceblok engko mengko diguyok nek arep. Bon, satu yang berucapkan satu tali tengah. Dibentangkan dulu.
biar nanti tidak repot. Yang nomor 2, mori. Kalau laki-laki pinter Pak Mudin? Oh 3. Niki tapi nang enek kali cocoke 3. Terus menurut yang saya pelajari, posisikan mori itu cara memotongnya yang atas satu nginian iki apa ngaran? Kilan. Basa apa ini? 1 kilan di atas kepala dan 1 kilan di atas kaki. Tujuannya biar nanti tidak terlalu, itu minimal. Bisa lebih. Biar nanti ketika dipotong niku mboten kirang dawa. Niku minimal. Jadi cara mengukur mori niki dilebih di atas kepala 1 kilan, di bawah kaki 1 kilan. Ngaten nggih? Terus kalau versi yang saya pelajari agak dimencengkan, nanti biar Pak Muhyiddin yang bisa ngasih kelanjutan penjelasan. Dia agak dimencengkan morinya kalau memang itu tujuannya untuk lebih menguatkan ketika nanti semuanya sudah dibungkus, agak ditarik terus oleh bungkus ketorane pocong iki rapi gitu. Rapi. Kalau enek lomba bungkus mayat, kotorannya kok rapi, akhirnya oleh hadiah. Ini kita anggap 3. Terus khusus untuk perempuan 1 dikasih pelengkap. Tapi yang saya pelajari itu kalau yang jenazah laki-laki tanpa ini bisa ya. Udung, jilbab, baju kurung, udung serban. Oh, ngaten. Kalau laki-laki itu yang saya pelajari itu tanpa dikasih tambah itu boleh 3 langsung dibungkus plak ngaten. Wong lanang pena. Kalau yang perempuan ditambahkan lebih baiknya 1 kerudungnya. Mana? Monggo kerudungnya mana? Nah, gen panggah anak ini pas latihan ini gen panggah ketara ayu ngono. Terus yang kedua baju kurung, niki langsung dadi mboten saged praktekne, Pak. Mungkin sing kene iki Mudin. Aku ora segede. Baju kurung dengan posisi diletakkan di atas, ini dipotong tengah gitu, dipotong tengah. Ada-ada niki mboten sampai bablas ngoten. Sami mau ya ngoten. Loh, ya mboten no. Sampai rong tahun bungkus mayit berarti kuwi. Oh, Joko. Yang ketiga kasih tapih. Tapihnya jari sarung karo yang laki-laki. Kalau keterangan yang saya dapati sekalian dibuat celana dalamnya kalau memungkinkan. Jadi selain diparingi tapihnya teniki ada penamung kaya nggih nutupi khususnya daerah pinggul sampai paha. Terus niki damel jarike. Pun nggih? Sak terusipun monggo jenazahe diinggani. Wong telu ya. Pokoknya kita. Nah, boko siti-siti enggak lah yang menutup ya. Nah, bukan alon-alon itu sampai ketara. Yang pertama yang dilakukan, paskan posisinya baju kurungnya. Bagus, bantu. Ini pakai kebuka ya. Oh, yo tak kapase lho. Nah, mungkin ini. Kapase dike Pak Afif. Ada lali. Ngoten matur suwun Mudin. Jumlah itu kalau menurut pokoknya semua lubang tubuh, tujuannya apa? Sebelum dimakamkan jika ada hewan-hewan gremet boten mlebu. Tujuannya itu. Terus kalau secara jumlah ros-rosan ada 25. Manfaatnya apa? Untuk membantu mengurangi gesekannya mori ketika dibungkus. Keranten mesakne lek kesakitan. Ngoten nggih? Kita tanya loro mawon, kita cukup. Seret. Mata, telinga, hidung, mulut, kemudian di situ digambar siku-siku. Bon paham nggih? Oh, nek bon ngerti. Bar iki terus dinapa nih? Dibungkus. Diklambeni.
Oke, lambi kurung, monggo saiki diposisikan. Nah, habis lambi kurung terus jilbab jilbab. Sing rapi Pak Apip. Tahu jilbaban ora ta? Sing rapi ngono. Wah, sian. Pak Deni iso. Canggih Pak Deni. Udah, ditutup mana? Ketutup mana nih? Terus yang kedua, yang seterusnya tapihnya. Kalau dikasih penutup pinggul khusus dari mulai pinggul sampai paha, berarti nanti didobel tapihnya. Kurang apa? Kurang inggir. Kenapa nih? Oh, jenengan di pas pinggul Pak, di atas pinggul. Nah, wong jarian mosok ngesori pinggul piye? Betul. Itu mana suka Pak? Mana suka? Mau atletnya pelengkapnya seperti ini, mau dimulai dari manapun, mana suka. Ngaten nggih. Terus kemudian setelah semuanya sudah, dimulai dengan membungkus kain kafan yang luar. Ini rotok kedawan mriko. Makan ngilen. Kaine. Ya, mayite boneka iso ubah-ubah, mayite wong kan saya mboten sak. Yang sebelah kanan iki apa sih? Kanan ya. Iya, kanan jenengan. Yang satu jadi enggak usah dipegang, yang satunya enggak usah dipegang. Nah, di apa? Di apa yang ujungnya, sing dipokoke diplok nero sing ujunge. Nah, ngoten langsung dipuntir. Iki sing niki langsung dian puntir. Nah, gitu. Dipuntir ini. Nah, kemudian di sebelah satunya. Nah, dilakukan dulu. Nah, langsung dipuntir. Aja nemen-nemen pokoke loro wis. Nah, kemudian dibaliknya yang sebelah kiri dulu. Langsung ditarik terus dipuntir. Sebelah kanan ditarik dipuntir. Obah mati. Lah nek Mas Ani tali pocong niku namanya tali napa, Pak? Tali wangsul. Boleh. Oh, ngoten. Tali wangsul. Ngoten serap aja. Tali wangsul. Terus lek posisi tali pocong yang tengah ini jenengan dipun encerengaken Pak. Coba dengan Pak Mungkin ini dengan. Nah ini Nggih, nyuwun sewu. Niki wau totomane kan sirahe teng ler. Mengke teng makame kan sungkeme niki miring ilen. Amprih penak elek mbikak teng makam, niki lak nali teng mriki. Mboten teng mriko, mun teng mriko mbukake teng makam susah. Nggih. Lah kalih nali niki, kalih nata niki napa? Astane niki ditata disedakepne. Dadi tali niku mengke nggo ceki napa? Jempol sedakepe jenazah wae. Kesane boten udar, boten uwah begagah ndaplang niki ditata mengke sing nyeseti taline. Nggih to. Jadi lak nali si sebelah mriki, sebelah kiri, mungkin tali wangsul. Kok wangsul kenapa? Maksudnya lak mudari buka teng makam teng liang lahat niku sekeco. Dan Pak niku pun suwahe. Iki bakale pengganti calon mutin mati iki. Lha Mas. iki pancene jenengan salah panggil. Tapi kula nate lho. Matur iki upaya nek sakmene iki anke gajeli mudin mati. Ora gelem. Bau mati arep mati kok digajeli. Ngaten nggih. Untuk merapikan sing kula pelajari ini ketika sudah dalam kondisi tertelungkupkan sebelum dikunci itu agak sedikit ditarik biar nanti bisa rapi. Iki bahasanya nek kon nggih lomba iso oleh juara. Ngaten. Insyaallah para Bapak Sedaya apa yang kita pelajari bareng insyaallah sampai di situ. Yang saya ulangi lagi yaitu terkait dengan tayamumnya mayit. Tayamumnya mayit itu caranya seperti kita tayamumnya wudhu. Seperti juga ketika kita dalam kondisi hadas besar, akhirin
karena darurat sakit keras atau tidak boleh pakai atau terkena air, maka cukup dengan tayamum gitu, mandi besar tapi dengan tayamum. Caranya piye? Gulung-gulung ting latar. Tayamum itu jenis sesuci yang darurat. Jadi tayamumnya menghilangkan hadas besar, bukan menghilangkan sebenarnya, untuk keperluan sementara yang berhubungan dengan kesucian, maka hanya cukup seperti tayamumnya wudhu, kita basuh dengan pakai debu yang kita ambil muka dan tangan. Tayamumnya orang mandi hadas besar itu sama dengan tayamumnya orang yang hadas kecil. Ngertosin jenengan, lek tayamum hadas besar ya gulung-gulung. Karena itu sesuci darurat, khusus dipermudah. Jadi tayamumnya orang yang hadas besar pun hanya cukup dengan mengusap pakai debu wajah dan kedua tangan. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Yang terakhir ini hanya sharing aja, sesuai yang dulu yang saya pernah ijazahi. Ketika orang itu meninggal dunia, perlu adanya istilah bantuan ketika alam kubur. Kula sian pas bapak kula nggih kula damel. Mak kula ngantek mati ndang budal nang makom kono. Bendune niku dipun waosaken surat Al-Qadr masing-masing 7 sesuai dengan apa yang pernah dialami oleh ulama, itu menjadi penerang dari alam kuburnya. Itu jasa yang pernah pun kula nggih nate amalaken. Jadi setiap orang meninggal dunia ketika dimakamkan, untuk membantu penerangan di alam kubur itu ada anjuran diwaosaken bendune ben satu bendu 7 kali surat Al-Qadr. Ya mboten berarti pun maos ping 7. Nah, terus ditelehne diwacani malih ping 7. Bendune kan enten pinten, Mbak? 3. Nggih, tapi setiap asal itu disebulni. Monggo. Menika perkawis keluarga ingkang sakit nalika sakit menika rikmanipun menawi keluarganipun nggih anu menika njukati napa niku nggih. Lah rikmanipun menika gogrok. Utawi anu jalur menika nggih perlu dipun kumpulaken lajeng dipun suceni. Menika nalika piyambak ingkang sakit menika tinggal menika nggih perlu dipun pendhem kalih jenazah kala wau napa perlu dipun pendhem biasa mawon wonten. Nalika sampun disuceni, menika menika kan penting nalika menika nggih nek goblok menika kan nggih perlu dipun disuceni. Keteranganipun napa niku nggih kala jenazah niku nalika gesah tasih sakit ngoten. Nggih. Matur suwun Bu nggih pertanyaanipun. Iki langsung kita buka sesi pertanyaan mawon untuk jawaban dari pertanyaan jenengan. Jadi seluruh jasad mayit itu wajib dimakamkan. Ketika memandikan maka wajib diikut sertakan atau dibawa nanti dijadikan satu dikuburkan di makamnya itu. Karena rambut sing rontok niku kudu diperhatosaken sendiri. Disuceni ikut dimandikan juga. Monggo niki sesi langsung pertanyaan 3 orang aja. Habis itu kita selesai. Tunggu. Oh sakit tuh. Bapak kula pas ngedusi mayit. Ya Bon, berarti ini pertanyaannya juga sama dengan ibu-ibu dalam kondisi haid terus rambutnya rontok. Ana toh wajib dikumpulne benjing lek adus maluk digrujuki? Jawabannya gimana? Seluruh anggota tubuh yang terlepas dalam kondisi kita jenengan ibu-ibu niku haid yang terlepas itu tidak ada aturan harus dikumpulkan dan disuceni. Jadi yang terlepas sudah ada hukum untuk diikut dimandikan ketika jenengan sampun suci. Jadi kalau yang ngomongnya mitos itu ngomongnya lah iku lek ora kok openi sok dadi geni neraka. Nggih to?
Itu kalau secara aturan fikihnya yang lepas itu ketika dalam kondisi haid atau dalam kondisi sakit itu tidak ada hukum untuk ikut serta ketika mau dimandikan. Mandi. Ngoten nggih. Nggih, lali kula mboten mireng lek tasik sakit. Nggih. Monggo ingkang itu dua lagi penanya mantun niku apa tasik monggo. Monggo dipun persilakan para ibu sedaya. Dua penanya, nanti habis itu kita anggap selesai. Kalau memang memungkinkan mau ada sharing atau jagong, mungkin kita bisa lebih lanjut. Nggih, niki mumpung kalian kalih nenggo pertanyaan jenengan, kula diaturi Mbah Mudin. Sebenarnya yang wajib nyolati mayit niku wong lanang tok napa wong wedok nggih saged? Pertanyaannya itu jawabannya yang dalam. Lek saumpama ngomong nih, saumpama tiyang estri nyolati mayit niku bareng napa mboten? Hebat Mbak Mudin, wong Bragung ngalim-ngalim Mbak Mudin ya. Lah tapi nyatane kok mboten blas sing napa? Padahal yang ngomongin hadis Kanjeng Nabi sapa wonge gelem nyelotne mayit oleh ganjaran kintorun. Saat apa mahwa kintorun ya Rasulullah? Jabalun ngadimun. Ibaratnya gunung besar. Jadi pahalane wong gelem nyolati mayit iki oleh pahala sak gedine gunung Bawadi. Jadi kalau jenengan sampun sami satu pemahaman, jadi tidak harus orang laki-laki, orang perempuan pun juga boleh. Bahkan kalau riyen nanti Basul Masal itu ada pertanyaan gini, ada orang laki-laki, adanya orang perempuan, ngono pun wonge dalam kondisi haid habet. Sopo sing iso nyolati mayit? Kalau dalam kitab Majmu' dalam kondisi darurat seperti itu, maka yang sudah ada itu aja yang mengerjakan. Walaupun toh dalam kondisi haid, tetap kewajiban tidak menjadi gugur, tetap kudu diso sampai kondisi genting pentingnya laksanane wajib nyolati mayit. Monggo, Bu Ibu, itu mikir dipunaturaken. Nuwun sewu Pak Badhe. Monggo, nggih, Bu Bajah muji. Nyolataken mayit istilah istri bareng. Lajeng menika menapanipun ingkang takziah menika mboten ngasta rukuh. Lajeng dipun jalanaken saking pihak keluarga. Menika makmum kalian priyantun kakung menika pareng menapa mboten? Semanten matur nuwun. Mbak Mudin ira-ira, apakah kula yang joget ya? Mesisan ini bareng-bareng. Bu Haja Muji, pertanyaannya, bisakah perempuan itu makmum mensolati mayit? Ngoten apa itu? Sareng-sareng kalih piantun kakung, berarti boleh. Terus kula carane makmum masbuk salat mayit. Ya, pun nanti napa dereng salat makmum masbuk? Nah, caranya kalau kita sudah ketinggalan kedahuluan imam pun dimulai sholat, maka ikutilah langsung masuk ke jamaah sholat jenazah itu sesuai dengan jumlah takbir keberapa. Nanti habis salamnya imam, ya kaya kita makmum masbuk, sing ketinggalan bau bagian takbir nopo. 1 baca Fatihah, 2 baca sholawat, 3 baca doa, 4 baca salam, doa ditambahi salam. Saumpama jenengan wis blek ngono wis oleh takbir nomor 3 langsung ikut Allahu Akbar, ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajra wa la tabtina ba'daha. Imam salam ditambahi
Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis. Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akeh salam tiyang. Dereng ngertos to makmum masbuk salat jenazah? Saged para ibu sedaya. Monggo. Nika monggo Pak Imam, Pak Zain. Kudu dimik iki. Nyuwun sewu niki kula nate dipun ditangkleti kanca-kanca Pak nggih. Napa pareng melakukan waosan tahlil sakderengipun mayit dipun mandhekaken. Matur suwun sakderengipun. Napa paring waosan tahlil saderengipun mayit dimandikan. Oh ngoten. Niku kula jebire Mbah Mutin. Napa wajib tahlil niku? Ngono. Jawabannya mboten wajib. Adapun waktu itu tidak ada kekhususan. Mung bahasane pertimbangannya kalau dalam kondisi sudah dimandikan ibaratnya wong itu kan wis siap. Ngoten to? Jadi saumpama